Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu barang publik dan sumber daya milik bersama. Barang publik. Barang publik adalah suatu konsep dalam ekonomi mikro yang memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama itu ada non-eksklusif. Barang publik adalah non-eksklusif, artinya individu atau kelompok tidak dapat dikecualikan dari manfaatnya. Yang kedua itu ada non-rival, yaitu barang publik adalah non-rival yang berarti penggunaan oleh satu individu atau kelompok tidak mengurangi ketersediaannya untuk individu atau kelompok lain. Dalam hal ini, konsumsi oleh satu orang tidak menghambat konsumsi oleh orang lain. Berikut contoh barang publik. Yang pertama itu ada taman umum. Ketika sebuah taman umum didirikan, misalnya taman kota, semua orang yang tinggal di kota itu dapat menggunakannya tanpa ada yang bisa menghalangi atau orang lain yang menghalangi untuk menikmati taman tersebut. Tidak ada cara untuk memungkiri akses kepada warga kota atau mengenakan biaya bagi individu tertentu. Yang kedua ada pertahanan nasional. Pertahanan nasional adalah contoh klasik dari barang publik. Ketika suatu negara melindungi diri dari ancaman luar, manfaatnya tidak dapat diekstraksi secara eksklusif oleh satu kelompok atau individu. Keamanan yang disediakan oleh pertahanan nasional akan melindungi seluruh populasi negara tanpa membatasi akses untuk individu tertentu. Kemudian sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama adalah konsep dalam ekonomi mikro yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama itu rival. Itu merupakan sumber daya milik bersama yang berarti penggunaan oleh satu individu atau kelompok mengurangi ketersediaan atau manfaat sumber daya tersebut bagi individu atau kelompok lain. Dalam hal ini, konsumsi oleh satu orang atau kelompok dapat mengurangi ketersediaan sumber daya untuk orang lain. Yang kedua, non-eksklusif. Sumber daya milik bersama adalah non-eksklusif yang berarti individu atau kelompok tidak dapat dikecualikan dari penggunaan sumber daya tersebut. Tidak ada batasan akses yang dikenakan pada orang yang ingin menggunakannya. Berikut ini contoh sumber daya milik bersama. Yang pertama ada perikanan di perairan terbuka. Perikanan di perairan terbuka seperti laut bebas adalah contoh klasik dari sumber daya milik bersama. Ketika salah satu kapal menangkap ikan, itu berarti ada kurang ikan yang tersedia untuk kapal lainnya. Namun sulit untuk mengatur akses atau mengeksekusi pada perairan terbuka ini. Yang kedua, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang belum dimiliki atau diatur secara eksklusif oleh individu atau kelompok itu merupakan sumber daya milik bersama yang penebangan atau pemindahan hutan ini oleh salah satu kelompok dapat merugikan seluruh masyarakat yang mengandalkan hutan. Selanjutnya, peran pemerintah. Peran pemerintah dalam mengelola barang publik dan sumber daya milik bersama sangat penting untuk menjaga keseimbangan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam ekonomi mikro. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pemerintah berperan dalam mengelola barang publik dan sumber daya milik bersama. Yang pertama itu ada regulasi. Regulasi adalah aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur perilaku, kegiatan,
atau bisnis dalam suatu masyarakat atau industri. Yang kedua, perpajakan. Pajak dapat dikenakan pada pendapatan, konsumsi, properti, dan transaksi lainnya. Tujuan utama perpajakan itu melibatkan pendanaan pelayanan publik dan pengaturan distribusi kekayaan. Yang ketiga ada insentif dan subsidi. Insentif dorongan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga untuk mendorong perilaku tertentu, seperti investasi atau inovasi, bantuan keuangan, atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau sektor tertentu untuk mengurangi biaya produksi atau memberikan keuntungan ekonomi lainnya. Subsidi juga dapat berupa tunjangan langsung, pembebasan pajak, atau bantuan lainnya. Yang keempat itu ada pengawasan dan penegakan hukum yang memastikan keadilan, keamanan, dan kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan penggunaan sanksi atau tindakan hukum terhadap individu atau entitas yang melanggar peraturan. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan. Keuntungan dalam mengelola barang publik dan sumber daya milik bersama, yang isinya itu berupa efisiensi, pencegahan overeksploitasi, kemudian keseimbangan, kesejahteraan. Kemudian ada tantangan dalam mengelola barang publik dan sumber daya milik bersama, yang isinya itu berupa masalah eksklusi, perencanaan yang kompleks, dan resistensi maupun konflik, serta masalah informasi dan juga perbedaan prioritas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa barang publik dan sumber daya milik bersama dalam ekonomi mikro ada beberapa poin penting yang perlu ditekankan, yaitu pentingnya pengelolaan. Pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mencegah overeksploitasi sumber daya, dan menciptakan keseimbangan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang muncul, kita dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya ini. Ini merupakan langkah penting dalam mencapai efisiensi dan keberlanjutan dalam ekonomi mikro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.